Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Azalia Dialestari, dan pada kesempatan kali ini, sesuai dengan pemahaman saya akan menjelaskan mengenai chapter 2 dari buku Bilateral Diplomasi. Poin pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai faktor-faktor yang menjadi landasan konsep dan tujuan dari sebuah negara untuk membangun hubungan bilateral. Dan di dalam poin ini terdapat 8 faktor yang akan saya jelaskan. Faktor pertama adalah security objective atau tujuan keamanan. Di dalam faktor ini dijelaskan bahwa keamanan nasional adalah prioritas utama dari setiap negara untuk membentuk hubungan eksternal dengan negara lain. Faktor ini juga bertujuan untuk melindungi negara dari segala ancaman yang dapat mengancam negara tersebut dan seluruh masyarakatnya. Faktor kedua adalah neighborhood atau wilayah. Faktor wilayah ini juga menjadi faktor yang sangat penting karena dengan faktor ini, negara-negara yang wilayahnya berdekatan akan semakin mudah untuk membangun hubungan kerjasama yang baik. Faktor ketiga adalah shared ideals. Landasan utama dari faktor ini adalah nilai-nilai dan ideologi yang dimiliki oleh setiap negara. Karena negara-negara yang memiliki nilai dan ideologi yang sama dapat menjadikan faktor ini sebagai alasan untuk menjalin hubungan kerjasama. Tetapi kesamaan ideologi ini tidak dapat selalu dijadikan sebagai pondasi yang kuat untuk hubungan yang saling menguntungkan. Faktor keempat adalah mutual antagonism. Negara-negara yang dulu dijajah atau menjajah sekarang dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan karena penjajahan tersebut sudah tidak ada lagi. Faktor kelima adalah matching interest atau kesamaan minat. Kedua negara yang menjalin hubungan kerjasama saling memiliki ketertarikan kepentingan yang sama. Dan faktor ini dapat menjadi alasan serta landasan untuk hubungan kerjasama yang kuat. Faktor keenam adalah legacy. Baik dari penjajahan kolonial masa lalu, sudah menjadi sekutu di masa lalu, atau memiliki kesamaan budaya, agama, dan bahasa, negara-negara ini dapat menjadikan faktor ini sebagai alasan untuk terus menjalin hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Faktor ketujuh adalah momentum. Faktor ini berisikan segala tindakan positif yang terjadi dan dapat dijadikan alasan untuk mengembangkan hubungan kerjasama. Dan perkembangan suatu hubungan kerjasama ini dapat dijadikan aset yang berharga untuk negara yang bersangkutan. Dan faktor terakhir adalah diversity atau perbedaan. Selain adanya faktor persamaan, faktor perbedaan juga menjadi salah satu alasan penting untuk membangun kerjasama dengan negara lain. Karena dengan adanya faktor perbedaan ini, negara-negara menjadi memiliki keragaman dalam bekerja sama. Pada poin selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hal-hal standar yang harus dan dapat dilakukan untuk membangun hubungan bilateral dengan negara lain. Dan dalam poin ini, terdapat 6 hal yang akan saya jelaskan. Hal utama yang harus dilakukan adalah initiation of contacts. Hal ini biasanya menandai hubungan diplomasi baru, dan biasanya dilakukan oleh negara-negara yang baru mendapatkan kebebasannya atau kemerdekaannya. Hal kedua yang harus dilakukan adalah dialog dan pertukaran kunjungan. Hal ini ditandai dengan adanya misi eksplorasi, dialog tingkat fungsional atau resmi, dan kunjungan menteri serta kepala negara ke berbagai negara yang menjalin hubungan kerjasama. Hal ketiga yang harus dilakukan adalah agreements atau kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud adalah hasil akhir dari upaya untuk memperluas hubungan kerjasama yang lebih kuat. Hal keempat yang harus dilakukan adalah mekanisme konsultasi. Hal ini menjadi penanda dari keseriusan dalam sebuah hubungan kerjasama antar negara. Keseriusan ini biasanya ditandai oleh adanya rapat komisi bersama setiap tahunnya yang dipimpin oleh kementerian masing-masing pihak, dan juga melakukan konsultasi bersama antar kementerian luar negeri. Hal kelima yang harus dilakukan adalah adanya kerjasama di bidang fungsional. Hal ini merupakan cara lain yang dapat digunakan untuk membangun hubungan kerjasama dengan negara lain. Cara ini dapat digunakan dengan melakukan pertukaran pelajar, pertukaran budaya, pertukaran media, pendidikan, teknologi, informasi, dan lain sebagainya, yang tentu saja dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dan hal terakhir yang harus dilakukan adalah adanya kerjasama di bidang regional.
Hal ini bertujuan untuk mengikat negara-negara tetangga ke dalam jaringan yang bersama-sama, mengejar izin perdagangan atau membangun kawasan perdagangan bebas, atau juga untuk kerjasama di bidang lain seperti pembangunan ekonomi dan pembangunan transportasi. Poin ketiga yang akan saya jelaskan adalah poin mengenai metode yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam upaya membangun hubungan bilateral yang baik. Dan dalam poin ini terdapat 9 metode yang akan saya jelaskan. Metode pertama adalah dengan adanya pemahaman mengenai struktur kekuasaan di negara yang ditargetkan. Metode kedua, dengan menjadikan manajemen informasi dari akses terbuka sebagai kunci utama dari informasi-informasi yang dibutuhkan. Metode ketiga adalah dengan membuat koneksi sekutu dan teman yang saling menguntungkan untuk hubungan kerjasama bilateralnya. Metode keempat adalah dengan melibatkan kedutaan besar di ibu kota negara secara nyata. Metode kelima adalah dengan memberikan pengertian mengenai status dan tingkat kontak khusus yang dapat mempengaruhi duta besar serta delegasi yang sedang berkunjung. Metode keenam adalah dengan melibatkan pendekatan tim sebagai jangkauan politik dalam sebuah misi. Pendekatan ketujuh adalah dengan menjadikan hubungan diplomatik sebagai asosiasi persaudaraan dengan kode etik dan ritus tersendiri. Metode kedelapan adalah dengan menjadikan persuasi dan keterampilan bernegosiasi sebagai senjata utama para diplomat dan duta besar. Dan metode terakhir adalah dengan menetapkan fokus pada menciptakan koneksi kelembagaan di antara dua negara. Dan poin terakhir yang akan saya jelaskan adalah mengenai cara-cara suatu negara untuk memperkuat jalinan hubungan bilateralnya, baik dalam upaya pencapaian kepentingan nasional atau pembinaan hubungan baik. Dan dalam poin ini terdapat 3 cara yang akan saya jelaskan. Cara pertama adalah diversified relationship atau hubungan yang terdiversifikasi. Cara ini dapat menunjukkan adanya ketahanan hubungan kerjasama yang besar atau tidak dari suatu negara yang menjalin hubungan kerjasama. Cara kedua adalah menyebarkan kontak di berbagai daerah secara rata. Cara ini dilakukan guna meminimalkan dampak yang terjadi akibat krisis yang berlangsung. Cara ini dapat dilakukan secara politis atau fungsional, dan berlaku untuk situasi perubahan radikal pemerintahan. Cara terakhir adalah perhitungan kepentingan jangka panjang. Cara ini dilakukan untuk menentukan tanggapan selama krisis berlangsung. Cara ini juga dilakukan untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi akibat krisis. Dan cara ini mengharuskan pemerintah luar negeri untuk mengadopsi sudut pandang yang jarang digunakan oleh negara-negara lainnya. Sekian penjelasan saya mengenai chapter 2 dari buku Bilateral Diplomasi ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.